Kalau dia nggak marah dia senang. Ketakwaan karena derajat tertinggi Dan dan paling tinggi yang akan dihargai kamu di hadapan Allah dulu kalau itu dia bukan main karena prestasi kita untuk menyempurna dunia, bukan karena jabatan, bukan karena pangkatan, dan paket dan itu tidak, tapi inggallahi derajat yang paling dihargai di sisi Allah itu hanya takwa, yaitu takwa itu sendiri kita sudah memahami taat, tunduk, patuh, takut, budi, maling, bertanding Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga peningkatan yang harus kita lakukan kehidupan pertama kita adalah menguasai ilmu, menguasai jangan sampai ilmu apa yang harus kita kuasai, ya tentunya kalau ilmu umum kan sudah biasa kita sudah memiliki karena kita sudah ada sarjana, kita sudah sekolah oleh orang tua kita disekolahkan sampai pada level yang tinggi. Tapi justru yang harus menjadi perhatian dan nantinya akan menjadi bekal untuk kita adalah ilmu pengetahuan kita ini harus meningkat tiap hari. Aja nasi sama dina niki orang ngajian saja. Nah, ini yang saya angger beli HP berapa jeda satu detik tapi dari Quran beberapa kali malam Jumatan bulan keluarga ya meditasi lebih aja nanti berarti satu bulan kita hidup ini berarti tidak meningkatkan ilmu karena ada langsung YouTube aja. harapan yang kita punya sopo wonge sing maca Al-Qur'an ning sehuruf dia maka ada 10 kebaikan dalam satu sehuruf B 10 kebaikan. Hati-hati maca sebulan khatam Al-Qur'an. Angger ora sebulan teng hatam ya tahun sepisah. Angger ora tahu hatam setahunnya seumur hidup sepisah. Aja ngasih beberapa kisah selama urip teng alam dunia orang tahu hatam dan seayat, sehuruf, semakro, gimana lah? Itu upaya kita untuk selalu meningkatkan keimanan itu dengan cara pertama kita harus membaca Al-Quran. Untuk apa sih pentingannya? Supayanya matanya jadi lembut agar patang bulu kita orang tahu ngaji. Mengko penyakit yang kita derita itu qasyatul ain, matanya jadi atos. Orang tahu benar huruf Al-Quran katalah alergi pak huruf Al-Quran, huruf kitab Injil, padahal itu kan kitab Injil itu diturunkan Allah datang Nabi Isa alaihi salam deh. Kalau orang tuh dibaca ya, jadi kita tidak memahami isi daripada Al-Quran, isi daripada kitab suci yang diturunkan oleh Allah itu sendiri. Sehingga jadi penyakit yang pertama itu qasyatul ain. Matanya jadi orang belum beruh
hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita coba dari urean waktu 24 jam itu kita alokasikan ya 1 hari 1 malam itu sejam untuk mengkaji kitab suci Al-Quran. Saya kira begitu. Langgar 40 hari yang kedua berarti kan 80 dina. Beban pisan orang tahu maca Quran, orang tahu ngaji, orang tahu sholat, tidak ada nilai-nilai ilahiyah itu, nilai-nilai ketahuan itu masih di dalam diri kita, maka kita akan terkena penyakit qasyatul qol, atine atos, ya. Qasyatul qol itu atine atos. Diomongin kayak apa kebaikannya orang dadang. Nah ini berbahaya kalau kita sudah mengalami 80 hari sama sekali tidak pernah diberi sakaman rohani, tidak pernah diberi asupan gizi keimanan dan ketauhidan serta keislaman, maka hati kita akan mengalami qasyatul qol, atos artinya atos kurotos, tidak mau menerima tentang petunjuk dan petunjuk yang ada di dalam kitab suci. Tambah lagi orang belum maning misalnya sudah 80 hari berbarengan orang tahun ngaji, 40 hari ketiga berarti 120 hari. Maka kalau orang sudah berturut-turut 3 kali tidak pernah memberi nutrisi, tidak pernah memberi gizi ke dalam rohani kita, maka penyakit kita adalah bubut dunia. Itu tingkatannya begitu. Orang kalau sudah mengalami penyakit bubut dunia, maka tidak akan lagi senang melihat forum-forum kegiatan pengajian. Menghindar, ogah, alah, ya kayak topat. Itu semacam itu. Nah padahal kita tahu persis bahwa bekal yang paling utama dan pertama setelah kita hidup di dunia ini adalah bekal amal kebaikan kita yang dilakukan di dunia untuk nanti masuk ke dalam keyakinan kita bahwa setelah hidup ada kehidupan akhirat. Sehingga di dalam hadis dikatakan ad-dunya majro'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Bukan ad-dunya majro'atul dunia, bukan dunia ladangnya dunia. Seluruh kegiatan waktu 24 jam dikerahkan gue mukul-mukul. Boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu qadan. Cari dunia walaupun bukan hadis tapi hadis yang mauquf. Carilah olehmu dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu bukan berarti perintah untuk numpuk-numpuk dunia sehingga melupakan akhirat, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak zakat. Tapi kita diperintahkan oleh taat kepada Rasul, carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Itu memberi kesempatan dan ruang kepada kita, manakala hari ini kita tidak mampu untuk memperoleh rezeki, toh masih ada hari besok. Tapi untuk urusan akhirat itu tidak boleh kita sudah, tidak ada waktu lagi. Sehingga dalam hadis tersebut yang kedua, ikmal li akhiratika ka'annaka ta'is, seolah-olah kamu akan mati besok. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abada. Carilah dunia olehmu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan carilah akhirat seolah-olah kamu akan mati besok pagi.
Nah ini satu bargaining position pada diri kita, bahwa kita jangan sampai terkumpul melupakan kehidupan sehingga kita tidak lagi memiliki waktu untuk memperhatikan amal kebaikan yang nantinya akan menjadi bekal di akhirat di yaumul akhir. Sebab apa? Pada saat kita nanti sudah meninggal dunia, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, sesungguhnya idza mata ibnu adama in qata'a illa amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu kalau sudah mati, seluruh amal yang dikerjakan dalam rutinitas kegiatan sehari-harinya itu akan pedot, akan terputus. Illa min salasin, kata Nabi, kecuali 3. Yang pertama apa? Apa namanya? Sodakotun jariyah. Nah ini ladang amal kita, monggo panjenengan yang kebetulan sudah mencari dunia itu banyak, jangan medit kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan sebagian daripada harta yang kita peroleh itu untuk kepentingan khairunas atau yaitu untuk membantu orang lain yang kemungkinan mereka membutuhkan pertolongan kita. Melalui apa? Melalui porsi sedekah jariah, melalui porsi zakat, melalui porsi infak, monggo. Kalau zakat kan sudah ada ketentuannya 25%. Setiap kelipatan kita memperoleh hasil keringat kita 100.000, itu yang 2.500 berarti kan dikeluarkan, masukkan ke dalam kotak khusus zakat, infak, sedekah. Sehingga yang sisanya 97.500 itu berarti termasuk ke dalam kategori halalan thayyiban, halal dan bersih duit. Yang 2.500-nya itu dimasukkan ke dalam untuk kepentingan sedekah. Insya Allah itu yang akan bertemu nanti dengan kita pada saat kita sudah meninggal dunia Allah. Kayak saya itu sudah langsung gaji dipotong di kantor itu 2,5 juta. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, walaupun dengan kandungan ilmu agama atau ilmu umum, untuk bisa ditularkan lagi kepada yang lain. Sebab pada saat orang yang menguasai ilmu itu mati, orangnya mati, ilmunya juga ikut mati. Sehingga tidak boleh medit manakala kita memiliki ilmu pengetahuan untuk diamalkan kepada orang lain, ditularkan. Ya, al ilmu bila amalin as-sajar bila sabar. Ilmu apabila tidak diamalkan, maka keadaannya seperti pohon tidak berbuah. Nah, oleh karena itu manakala kita memiliki ilmu apa saja yang positif untuk kepentingan masyarakat, kita harus memiliki kemampuan untuk kembali ilmu itu dihidupkan, diregenerasikan kepada yang lain yang lebih muda. Ajaran seperti wah itu rahasia perusahaan, tidak boleh orang lain ini menyerap ilmu kebangsaan. Wah berkaya seperti ilmu ninyong nyiliti nyong. Lah kayak orang medit namanya seperti itu. Tidak boleh ya. Karena hakikatnya kita memperoleh dan menguasai ilmu itu adalah juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya misalnya di video punya ilmu telkom, ya disebarkan saja, tidak usah merasa nanti akan disaingi ilmu telkomnya oleh yang masih muda, nanti saya kalah dong. Tidak bisa. Pak Udin bisa punya ilmu sejarah, ya silahkan dipromosikan lagi kepada generasi muda, sehingga ilmu itu nanti tidak mati ya. Dan manakala ilmu itu dimanfaatkan dan semakin dimanfaatkan oleh generasi berikutnya, itulah yang akan ketemu nanti apabila kita sudah mati. Insya Allah jasa dan pahalanya itu akan tetap mengalir. Satu sedekah jariah,
yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladun solihun mula. Nah ini anak yang suka mendoakan kepada kedua orang tuanya, itu adalah kategori anak yang soleh, di mana pahalanya akan tetap kita terima walaupun kita sudah meninggal dunia. Tadi Mas Iqwaso pemimpin Imam Tahlil, itu tanda-tandanya kita semuanya mudah-mudahan dalam masuk kategori waladun soleh. Anak yang soleh. Anak yang soleh. Ya. Hah? Jenenge soleh tapi ora soleh. Ya salah. Jadi amal soleh itu amal salah. Walaupun namanya soleh, tapi amalnya salah ya tetap tidak soleh. Itu seperti itu. Jadi 3 kehidupan yang akan kita peroleh pada saat kita sudah meninggal dunia itu hanya 3 itu saja, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh. Jadi investasi kita itu jangan hanya saja melulu setiap hari itu untuk menumpuk-numpuk dunia. Kemarin saya baru ikut pengajian haji itu, dunia itu kayak bocah lagi dolanan baru-baru atau dolanan yang lain. Oh ngerus sebelum maghrib pada mulut rumah sore, gue dolanannya bocah mesti ditinggal dunia pada bagi maling dunia maling. Begitu juga kita, ya. Kita hidup di dunia ini seperti mampir ngombe. Kata Nabi, umatku nanti umurnya paling-paling 60-70 tahun. 70 tahun ya, dolanan kita ya ditinggal pergi, yang dibawa kepada ke rumah itu adalah amal kebaikan. Oleh karena itu kita jangan sampai betul-betul menghilangkan waktu sholat, menghilangkan waktu puasa hanya karena ini. Dunia mataun, dunia itu sering memperdayakan penglihatan kita, menipu. Kalau ditumpuk-tumpuk dibawa ke rumah nyatanya ya pada akhirnya menjadi sampah rumah. Oleh karena itu kita upayakan satu, kehidupan kita itu harus berdoa. Allahumma aku mohon padamu ya Allah ilman nafi'an, berikan aku ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa amalan soleh, amal kebaikan, wa rizqan halalan, kemudian rezeki yang apik, rezeki yang halal, rezeki yang tidak diperoleh dengan hasil korupsi, rezeki yang kita boleh dengan hasil keringat kita. Jangan sampai kita memperoleh rezeki dari jalan yang tidak halal. Kemudian wa amalan makbulan, dan amal yang diterima. Doa kita itu kan selalu kalau bersolat, amal yang diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik amal dunia yang kita kumpul-kumpulan untuk hidup di dunia ini, maupun amal akhirat dalam bentuk ibadah makhluk, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, berdoa. Kemudian yang kedua, kita adalah mencari ilmu, ya. Berdoa, kemudian mencari memperbanyak istighfar. Doa terus setiap sholat 5 waktu, bahkan tidak hanya setiap 5 waktu berdoa itu. Kita berzikir dimanapun kita berada, seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saja berdoa, walaupun di dalam hati, ya Allah, aku mohon ridho-Mu, ya Allah, aku mohon keridhaan-Mu atas apapun gerak-gerik langkah serta kehidupan saya. Lebih khusus lagi kalau kita misalnya berpikir setelah ibadah maghrib. Jadi yang pertama berdoa kita perbanyak, kemudian kita memperbanyak istighfar. Malam istighfar razaqahu min haitsu la yahtasib.
sapa wong sing ngakeh-ngakeh istighfar arep diberi rezeki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka, baik rezeki di dunia maupun rezeki pada saat kita sudah meninggal dunia. Itu antara lain begitu. Yang ketiga adalah kita di samping berdoa kemudian memperbanyak istighfar. Yang ketiga mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Ketiga untuk panjenengan wong anu uli rezeki uli gaji ya statusnya balikno sebagian daripada rezeki yang kita peroleh fisabilillah, di jalan Allah, untuk membangun masjid, mungkin untuk membantu madrasah, sekolah, tempat pengajian, dan disabilitas atau wilayah yatim. Nah itu ada lain. Jangan kita punya tapi ada sebagian yang kita tasarufkan apa hidupnya yang benar jalan Allah. Insya Allah hidup kita barokah di dunia wal akhirah. Barokah itu artinya apa? Tumbuh subur dunianya, tumbuh subur amal akhiratnya. Jadi kita tidak usah khawatir. Wah, harus kesel-kesel, bulet panas, bulet bungkus, gini ada bulet di siapa? Yang kebetulan orang ada orang di sekitar kita itu tidak berkesempatan sama. Mereka tidak memperoleh sesuatu yang mungkin nilainya sama dengan kita. Ada yang di bawah kita, ada yang sama dengan kita, ada yang di atas kita. Tapi persoalan memberikan sesuatu kepada orang lain itu bukan persoalan besar kecilnya, tetapi persoalan keikhlasan kita untuk diamalkan fisabilillah di jalannya Allah, sehingga nanti amal yang kita ambil dari harta kita itu menjadi pahala pada saat kita kembali dan dunianya menjadi barokah, akhiratnya juga menjadi. Nah ini antara lain saudara-saudara sekalian, bahwa kita semakin kesini hidup di atas 50 itu harus bermanfaat. Awalnya nanti kita akan meninggal. Itu kita jangan terlena hanya karena persoalan-persoalan yang mencari uang, mencari duit, karena kita lupa dan kita tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, aduh kalau gak banting pulang saya mencari rezeki, nanti anak saya bagaimana, aku tidak pada bisa makan. Nyatanya saya sedang mengalami anak saya pada bisa makan. Dan Allah setiap makhluk yang dilahirkan ke bumi ini sudah ada catatannya. Ditakdir rizkihi, dituliskan rezekinya, kemudian ditentukan amal baik dan buruknya, kemudian kode dan kodarnya, panjang pendek umurnya. Itu pada saat bayi itu ditiupkan ruhnya di usia kehamilan 4 bulan. Jadi kita berusaha tapi kalau saya tidak banyak anak sudah membawa diri sendiri. Tugas kita sebagai orang tua adalah memberikan kebaikan kepada anak dan itu Allah ya. Kita yang mendidik saja kepada anak yang baik, sehingga mereka pada saat anak-anak kita itu sudah berpikir sendiri, kemudian bisa mengambil sikap sendiri, mereka tidak akan kita sebagai orang tua. Justru malah kita akan dibantu oleh. Nah ini adalah jadi kita harus seimbang antara kepemilikan amal akhirat dengan kepemilikan dunia ini harus betul-betul balance sampai meninggalkan kehidupan akhirat maka kita terlena masuk ke dalam yang dunia yang justru malah tidak kita bawa. Itulah kemudian pemahaman kita bahwa setiap hari kita harus selalu
menginstal ilmu baru dalam hati kita, dalam hati kita, dalam kolbu kita, sehingga hati kita itu tidak atom. Tapi kalau kata guru kita orang ngaji, kosyatul ain, matanya jadi ubah ya semacam itu. Dengan apakah sejak tadi yang berlebihan. Kemudian 40 hari kedua kosyatul kolbi, artinya jadi atos, belotos, tidak mau menerima petunjuk dari siapapun, dari anak kita, dari rumah ini, dari ustaz, dari istri kita, dari siapa, kereta. Itu namanya kosyatul kolbi. Kalau kosyatul kolbi sudah menjadi bagian daripada hidup kita dan menjadi penyakit batin, maka 40 hari berikutnya akan hidup seolah-olah hidup ini hanya untuk kehidupan dunia. Kalau sudah mati, ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada pengadilan, tidak ada kehidupan akhirat. Keyakinan kita tidak lagi percaya kepada Allah, tidak lagi percaya kepada Rasulnya, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Baru yang melakukan di sana disebutkan nanti Allah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taat yang harus kita lakukan pertama kali adalah kepada Allah dengan melakukan perintah-perintah dan menjadi sarana. Walaupun perintah wajib itu orang kudu tunai, asik-asik bisa diingat. Orang yang sholat, orang yang masih bisa didoakan, tapi meninggalkan kerusakan, kemurkaan itu hukumnya wajib. Ilmu dua orang BL wajib. Kalau kita istilah meninggalkan kerusakan itu wajib, tidak boleh kita lakukan. Itu namanya aktivitas. Kemudian wajib itu favoil, keutamaan. Sholat wajib wis dilakoni perintah 5 kali. Suruh utama ya mau goro wajibnya di sholatkan karena itu aktivitas. Itu namanya aktivitas. Kemudian bawil amri, mari pemerintahan yang diangkat oleh kita tentang secara de facto maupun de jure menurut ketentuan dan kita boleh dikatakan kalau dikatakan yang seperti dalam tentang wan agama yang sebenarnya arti agama itu jadi ada agama ini untuk mengeliminir jangan sampai terjadi persoalan di level masyarakat. Ya kan? Ini kan foto-foto ini bikin saya tapi ada kasanya permainan lanjut, ada yang orang yang lanjut kalau kita di Indonesia alhamdulillah masih bisa ada ulama, bisa hancur yang bisa ulama itu baru satu ada ulama ya pewarisnya para nabi. Kalau orang mengikuti ketua-ketua dan fatwanya ulama itu mengikuti fatwanya siapa? Kalau mengikuti fatwanya yang menjalani sama lebih baik kita mengikuti fatwa. Nah, insya Allah mendekati kepada kita. Habis itu serangnya tapi yang dan menjadi apresiasi dan pemahaman saya dalam kita semuanya untuk selalu meningkatkan keimanan, keislaman dan kemenangan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.